pembebasan Baitul Maqdis dan urgensi taubat. Babun su'ul niyati wa atharuha fi ta'khir fathi Baitul Maqdis wa ahmiyatut taubati wa tashihul iman. Hadis ke-29. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza nabiyyun min al-anbiya'i faqala liqaumi la yatba'ni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabni biha walamma yabni biha walamma yabni biha wala ahadun bana buyutan walam yarfa' suqufaha wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru iladaha فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فهبست حتى فتح الله جل جلاله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها ثم أحل الله جل جلاله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. Hadis ke-29 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang nabi di antara para nabi yang berperang, lalu berkata kepada kaumnya, jangan ikut aku lelaki yang sudah menikah, yang ia sedang berhasrat menggauli istrinya, namun belum ia gauli, dan jangan ikut pula orang yang sedang bangun rumah tapi atapnya belum dipasang, belum selesai, dan jangan ikut pula orang yang sudah beli seekor kambing dan unta yang bunting sebagai usahanya sedang ia masih nanti hewan itu beranak. Maka nabi tersebut berperang, dan ketika hampir sampai di negeri itu yang dituju, tibalah waktu sholat asar atau mendekati. Lalu Nabi itu berkata kepada matahari, kamu adalah hamba yang diperintahkan, begitu juga aku hamba yang diperintah. Ya Allah, tahanlah matahari ini untuk kami. Maka matahari itu tertahan, tidak terbenam beberapa saat, hingga Allah Jalla Jalaluhu memberikan kemenangan kepada Nabi tersebut. Kemudian dia mengumpulkan ghanimah. Lalu datanglah api untuk memakan, menghanguskannya, namun tak bisa. Ia pun berkata, sungguh di antara kalian ada yang berkhianat, mencuri ghanimah. Bersumpahlah di hadapanku, baiat. Setiap suku diwakili satu orang, maka tangan setiap wakil suku melekat berjabat tangan dengan tangan sang nabi. Ia lalu berkata ke salah satu wakil suku, di sukumu ada yang mencuri ghanimah, maka berbaiatlah, bersumpah setiap orang di sukumu kepadaku, maka tangan 2 atau 3 orang suku itu berjabat tangan dengan tangan Nabi tersebut. Lalu akhirnya ia berkata kepada pelaku, di kalian ada ghanimah curian, maka mereka datang membawa emas sebesar kepala sapi yang dicuri dari ghanimah, lalu meletakkannya, lalu datanglah api yang menghanguskannya. Allah Jalla Jalaluhu kemudian menghalalkan ghanimah untuk kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Karena dia melihat kelemahan dan ketidakmampuan kita, maka dia halalkan untuk kita. Wa zadal hakimu faqala Ka'b sadaqallahu wa rasuluhu hakadha wallahi fi kitabillahi yani fi at-taurati thumma qala ya Aba Hurairah أحدثكم النبي صلى الله عليه وسلم أي نبي كان؟ قال لا. قال كعب هو يوشع بن نون. قال فحدثكم أي قرية هي؟ قال لا. قال هي مدينة أريحة. هذا حديث غريب صحيح ولم يخرجه. Al-Hakim menambahkan, lalu Ka'ab berkata, benarlah Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya seperti ini demi Allah di dalam kitab Allah Jalla Jalaluhu, yaitu Taurat. Kemudian Ka'ab berkata, wahai Abu Hurairah, apakah Nabi SAW menceritakan kepadamu terkait siapa Nabi itu? Abu Hurairah menjawab, tidak. Ka'ab menyahut, dia adalah Yusha' bin Nun. Ka'ab bertanya lagi, apakah Nabi SAW menyebutkan negeri apa itu yang dibebaskannya? Abu Hurairah menjawab, tidak. Ka'ab menyahut, itu adalah kota Ariha, Jericho, Palestina. Masya Allah, Masya Allah. Jemaah rahmatullah, di hadis ke-29 ini ada banyak faedah pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, keutamaan seorang nabi yang bernama Yusha' ibn Nun. Siapa nama nabinya? Yusha' ibn Nun. Kalau bahasa Latinnya Nabi Joshua. Bahasa Arabnya apa? Yusha' ibn Nun. Siapa Nabi? Nabi ini adalah muridnya Nabi Musa. Pernah dengar dalam Quran surah Al-Kahfi pertemuan Nabi Musa dengan Khidir? Ya? Nabi Musa
ditemani anak muda. Apa ayatnya? Wa qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Kata Nabi Musa kepada fatahu, muridnya, pembantunya, menunjukkan bahwa nuntut ilmu itu memang dari masa muda. Bukan berarti maaf yang tua nggak boleh nuntut ilmu, boleh. Tapi kalau ingin mendapatkan ilmu yang kuat, maka tempatnya adalah di masa muda. Yusha ibn Nun inilah muridnya Nabi Musa yang menemani Nabi Musa bertemu dengan Khidir sambil membawa keranjang tempat bekal makannya Nabi Musa. Ini pelajaran bagi kita anak-anak dirahmati Allah, para penuntut ilmu, bahwa salah satu cara mendapatkan keberkahan ilmu adalah berkhidmat untuk guru kita. Anas bin Malik itu tukang sendalnya Nabi, bawa sendal Nabi. Nabi masuk, dia merapikan sendalnya Nabi, menyimpan sendal Nabi sebagaimana kalau Nabi keluar, maka yang menyiapkan sendal itu adalah Anas bin Malik. Hari ini kecuali di pesantren-pesantren, beberapa pesantren-pesantren teman-teman kita, guru-guru kita, masya Allah, yang masih mempertahankan tradisi ini, di mana murid itu betul-betul menjaga adab khidmatnya kepada guru. Yusha ibn Nun setelah meninggalnya Nabi Musa, dialah yang melanjutkan dakwah Nabi Musa, jihad Nabi Musa. Karena kan Bani Israel itu di zaman Nabi Musa tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis karena sedang diatap oleh Allah 40 tahun. Allah haramkan Baitul Maqdis, mereka tidak bisa masuk ke Aqsa, ke Baitul Maqdis, karena perilaku perbuatan Bani Israel. Dan Nabi Musa bersabar menemani kaumnya yang sedang diadab oleh Allah sampai dimatikan Allah. Nah, di masa siapa masuk? Yusha ibn Nun, muridnya Nabi Musa. Generasi yang ngeyel ini mati, kemudian muncul generasi muda yang baik. Yusha ibn Nun menjadi nabi di tengah mereka, berjihad dan dimenangkan Allah. Nah, salah satu keutamaan Yusha ibn Nun, kata Nabi Muhammad, satu-satunya orang matahari itu pernah berhenti, stop, berhenti matahari itu hanya untuk satu orang, Yusha ibn Nun. Ketika di sore hari Jumat, ketika dia berjihad melawan orang-orang yang ada di dalam Baitul Maqdis saat itu, orang-orang Kan'an, sudah hari ibadahnya orang Yahudi hari apa? Kalau Nasrani hari Ahad, Yahudi hari umat Islam hari Alhamdulillah masih ingat Jumat. Di Jumat sore dia berjihad, besok Sabtu hari ibadah mereka. Kalau mereka tidak menang hari itu, besok berjihad hari Sabtu, maka itu adalah hari ibadah mereka. Mereka tidak akan ibadah. Apa doanya Yusha ibn Nun? Tiba-tiba Yusha ibn Nun berkata kepada matahari, ya Syams, anti ma'murah. Engkau cuma makhluk Allah yang diperintah terbit dan terbenam. Wa ana ma'murun, dan aku adalah makhluk Allah yang juga diperintahkan masuk ke Baitul Maqdis. Ya Allah, jangan tenggelamkan matahari sampai kami menang. Dan tiba-tiba matahari itu stop. Ingat kata Nabi, hanya untuk satu orang, gak mungkin ada lagi. Manas, ya Allah, ya Rabb, hentikan dulu matahari biar saya bisa tidur. Gak mungkin. Matahari itu hanya berhenti untuk satu. Siapa orang itu? Yusha ibn Nun. Pelajaran kedua dari hadis ini, salah satu yang membuat Baitul Maqdis Aqsa belum bisa dimerdekakan adalah salah niat para pejuangnya. Yang berjuang untuk bela Baitul Maqdis hanya niatnya untuk banyak follower, atau kemudian ikut Baitul Maqdis supaya mendekati akhwat yang mau dinikahi, atau berjuang untuk Baitul Maqdis hanya untuk apa? Mengumpulkan donasi dan tidak amanah dengan donasi-donasi tersebut. Nah, ini juga pengingat bagi saya, pengingat bagi setiap di antara kita yang berjuang untuk Baitul Maqdis. Salah niat dalam perjuangan Baitul Maqdis menjadi salah satu sebab terlambatnya Al-Quds, Baitul Maqdis itu dibebaskan. Alhamdulillah sudah sampai hadis ke-30 dan sisa 10 hadis lagi. Masih semangat? Masih. Terima kasih. Masih semangat? Masih. Hamasatul Aqsa. Birru minna nafdika Aqsa. Hamasatul Aqsa. Birru
Pindah nanti ke Yakso. Allahu Akbar. Gas Ustaz Iman. Kita lanjut hadis ke-31. Bab yang ke-25. Kabar gembira Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait pembebasan Baitul Maqdis. Babun tabsyirun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi fathi Baitul Maqdis, hadis ke-30. عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق قال وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول قال فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفو وأحسبه قال وضع ثوبه ثم هبط إلى الصخرة فأخذ المعول فقال بسم الله فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكان هذا والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكان هذا ثم قال بسم الله وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكان هذا ثم قال بسم الله وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا. Hadis ke-30 dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menggali parit Khandaq. Kemudian dalam parit itu terdapat batu yang tidak bisa kami pecahkan, maka kami melaporkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang. Auf, salah satu perawi berkata, dan saya menduga ia mengatakan, dan beliau meletakkan bajunya lalu menghampiri batu tersebut. Kemudian beliau mengambil cangkul pemecah batu dan membaca Bismillah. Lalu beliau memukul sehingga sepertiga dari batu itu pun terpecah. Maka setelah itu beliau berucap, Allahu Akbar. Aku telah diberi Allah Jalla Jalaluhu kunci-kunci Syam, dan demi Allah Jalla Jalaluhu saya benar-benar dapat melihat istana merah dari tempatku ini. Kemudian beliau membaca Bismillah dan memukul batu itu kembali sehingga sepertiga dari batu pecah lagi. Setelah itu beliau bersabda, Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci Persia. Dan dari Allah Jalla Jalaluhu aku benar-benar melihat kota-kotanya dan aku dapat melihat istana putih dari tempatku ini. Kemudian beliau membaca lagi Bismillah dan kembali memukul sehingga pecahlah semua batu itu. Dan beliau bersabda, Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci Yaman sehingga aku dapat melihat pintu-pintu Sana'a dari tempatku ini. Ya, Masya Allah. Ikhwafillah dirahmati Allah. Salah satu berita gembira yang disampaikan Nabi kepada sahabatnya adalah berita gembira pembebasan Baitul. Uniknya lagi, berita gembira ini disampaikan Nabi ketika Nabi saat itu sedang terkepung pada perang Khandaq atau perang Ahzab tahun ke-5 Hijriah. Nabi dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy bersama sekutu-sekutunya, Ahzab, kelompok-kelompok yang sudah dikumpulkan. Dan untuk mempertahankan diri, Nabi memerintahkan sahabatnya membangun parit Khandaq. Ketika sahabat sedang membangun parit, ada batu besar, tidak ada sahabat yang bisa memecahkan. Sahabat-sahabat yang kuat itu sudah datang menghancurkan dengan palu besi, tidak ada yang bisa menghancurkan. Akhirnya mereka melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ada batu besar, tidak ada yang bisa menghancurkan. Datang Nabi, Bismillah, dihantam dengan sekali hantaran, sepertiga batu itu hancur. Bukan itu yang menjadi ajaib. Karena tiba-tiba Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Kenapa Nabi tiba-tiba bertakbir? Kata Nabi, utitu mafatihah Syam. Hari ini ketika kita terkepung, Allah berikan saya kunci pembebasan negeri Syam. Aku melihat istana-istana Syam dari tempatku berdiri. Maka ini menjadi pelajaran jamaah rahmat Allah bahwa pembebasan negeri Syam oleh umat Nabi Muhammad adalah sebuah kepastian. Dan tidak akan terjadi kiamat sampai Palestina, Syam dibebaskan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah segerakan. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Bab ke-26. Kelompok kebenaran senantiasa ada di Baitul Maqdis dan Syam. Babun la tazalu ta'ifatun 'ala al-haqqi fi Baitil Maqdis wa Syam. Hadis ke-31.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. Hadis ke-31 dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang Maghrib, penduduk negeri Syam akan terus tegak di atas kebenaran hingga datang hari kiamat. Ya, Masya Allah. Perhatikan baik-baik, anak-anak berrahmat Allah, apa yang terjadi hari ini di Gaza, bagaimana saudara kita yang dibombardir semua arah. Bahkan pasukan Amerika sudah datang memberikan bantuannya kepada Israel. Bukan cuma itu, ternyata ditemukan juga tentara-tentara Italia sudah ada di tengah-tengah pasukan Israel. Allahu Akbar. Tapi Nabi sudah menyampaikan akan terus ada orang-orang di Syam yang akan nampak istiqomah di atas kebenaran. Di hadis lainnya disebut dengan Taifah al-Mansurah. Apa itu? Taifah. Apa artinya Taifah al-Mansurah? Kelompok kecil yang senantiasa ditolong oleh Allah. Mereka yang tidak banyak. Tapi ingat, kata Nabi, mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi itu menyebutkan ciri-ciri sifat mereka. Satu, li'aduwihim zahirina 'alal haqq. Mereka tampil, tampak, muncul di atas kebenaran. Satu, li'aduwihim qahirin, mereka itu kokoh di hadapan musuh. Jadi tidak takut memang di hadapan musuh. Pernah lihat anak-anak Palestina ngejar tentara Israel hanya dengan batu? Ini yang kata li'aduwihim qahirin, mereka itu tidak punya rasa takut, kokoh di hadapan musuh. Yang ketiga, la yadurruhum man khadalahum, mereka tidak termudaratkan dengan orang-orang yang mencela. Sahabat bertanya, di mana mereka tinggal ya Rasulullah? Nabi mengatakan, di Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Maka jangan heran kalau melihat keberanian orang-orang Palestina, orang-orang Syam, karena Nabi sudah pernah bersabda bernubuat tentang keberanian-keberanian mereka. Lanjut. Bab yang ke-27. Penduduk bumi terbaik di akhir zaman ada di Baitul Maqdis. Babul khiyar ahli al-ardi akhir az-zamani bi Baitul Maqdis. Hadis ke-32. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul satakunu hijratun ba'da hijratin fa khiyar ahli al-ardi alzamuhum muhajar Ibrahim wa yabqa fil ardi shirar ahliha talfiduhum arduhum تقذرهم نص الله وتحشرهم النار مع الكردة والخنازير. Hadis ke-32. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada hijrah setelah hijrah. Sebaik-baik penduduk bumi kala itu adalah orang yang paling menetapi tempat hijrahnya, tempat hijrah Ibrahim alaihissalam. Sedangkan di bumi belahan lain akan tersisa keburukan penghuninya. Mereka dicampakkan oleh bumi di mana mereka berada dan dibenci oleh Allah Jalla Jalaluhu, dan mereka dikuburkan oleh api bersama kera dan babi. Ya, jemaah rahmatullah. Hadis ini menjadi pengingat bagi kita yang ada di Depok dan sekitar, menjaga lisan kita untuk saudara kita yang ada di Palestina, di negeri Syam. Kan ada yang bilang, oh mereka itu rusak akidahnya, mereka itu tidak benar manhajnya, mereka itu ahli bid'ah. Terus ente yang di sini paling baik agamamu, ente ingin mengatakan itu. Padahal Nabi mengatakan dalam hadis, khiyaru ahli al-ard. Coba lihat kata-katanya, khiyaru ahli al-ard, sebaik-baik penghuni bumi di akhir zaman penduduk negeri Syam. Jadi orang-orang terbaik dari zaman ini yang tinggal di negeri Syam. Sementara di belahan dunia lainnya, kata Nabi SAW, ada manusia-manusia yang paling buruk, yang kelak akan dicampakkan oleh bumi-bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah mereka habiskan maksiat, dugem, dengan khamar, dengan wanita-wanita, dengan la haula wala ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan, mereka bersenang-senang seperti bersenang-senang dan makannya binatang, bahkan mereka lebih buruk. Seanjingnya anjing mereka masih bertasbih. Betul nggak?
sebabi-babinya babi itu masih baru. Tapi lihat manusia kalau sudah dikuasai hawa nafsu mereka, tidak tahu kemana itu arahnya. Hidupnya itu tujuannya untuk apa? Malam tempat terbaik beribadah kepada Allah. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu waqa'an wa aqwamu. Tidak dihabiskan untuk maksiat bersama syaitan. Baik syaitan dari manusia ataupun syaitan dari jin. Makan, mereka seperti makannya binatang. Tidak tahu bahwa kalau makan itu rezeki ini datang dari mana? Rezeki itu datang dari Allah. Dan kalau makan tidak menyebut nama Allah, tidak mengucapkan Bismillah yang telah memberikan nikmat kalau dimakan kepada mereka. Mudah-mudahan insya Allah dekatkan kita dengan Ahlus Syam sebaik-baik penduduk bumi di akhir zaman. Lanjut. Bab yang ke-28, anjuran membangun keluarga Baitul Maqdis. Babun at-targhibu fi az-zawaj bil maqdisiyyat takfirun lidh-dhurriyyati fi Baitul Maqdis. Hadis ke-33. An bin As-Sabi'i radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah in tulina ba'daka bil baqa'i aina ta'muruna qala 'alayka bi Baitil Maqdis fala'allahu an yansha'a laka dhurriyyatun yabduna ila dhalika al-masjid wa yaruhun. Hadis ke-33. Allahu Akbar. Ini sudah berat bagi saya dengan Ustaz Imam ya. Ini bagi murid-murid Munzalan Mubarakan insyaallah dengarkan ini, jadikan ini sebagai motivasi bahwa ternyata Nabi menganjurkan kita apa? Menikah dengan orang-orang Baitul Maqdis dan memperbanyak keturunan di sana. Yang jadi masalah, ada nggak yang mau sama antum? Wanita Baitul Maqdis itu yang ditanyakan. Nanti coba kita lelang. Ini saya punya murid namanya Fadli. Ada apa berbagi Fadli? Insyaallah maharnya mati syahid. Ada nggak yang mau menikah? Allahu Akbar. Intinya bahwa tidak mustahil, masya Allah. Tidak ada yang mustahil. Antum saat ini belajar di sini, menghafal Quran di sini. Siapa tahu masya Allah setelah ini bulan depan, tahun depan Al-Quds sudah dikuasai oleh kaum muslimin, sudah bisa belajar di Aqsa. Saya kalau ada kampus di Aqsa, saya anjurkan murid-murid saya kuliah di sana. Masya Allah. Dan bisa jadi menikah sama orang-orang Al-Quds dan mengamalkan hadis Nabi ini. Bisa jadi engkau menikah di sana dan memperbanyak keturunanmu di sana, yang anak-anakmu pagi dan sore datang ke Aqsa untuk sholat memenuhi Masjidil Aqsa. Allahumma amin. Mudah-mudahan tidak ada mustahil. Mudah-mudahan segera kita dengarkan ada murid Munzalan Mubarakan, alumni Munzalan Mubarakan sekarang tinggal di samping Aqsa, nikah sama janda di Aqsa. Allah. Dan ternyata jandanya sudah 10 anaknya. Jadi masya Allah, belum apa-apa sudah 10 anak dia miliki di sana. Oke, lanjut. Hadis ke-33 artinya. Dari bin As-Sabi radhiyallahu anhu berkata, saya berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kami diuji dengan panjang umur sepeninggalmu, maka kau menyuruh kami kemana? Beliau jauh, hendaklah kamu di Baitul Maqdis, agar dengan demikian semoga akan lahir darimu keturunan yang akan pergi ke masjid itu di Baitul Maqdis, baik pagi maupun sorenya. Bab yang ke-29, perang Muslim Yahudi di Baitul Maqdis di akhir zaman. Babun min alamatis sa'ati qatlul muslimin lil Yahudi di Baitul Maqdis. Hadis ke-34, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yuqatil al-muslimuna al-yahuda fa yaqtuluhum al-muslimuna hatta yahtabi al-yahudiyyu min wara'i al-hajar wash-shajar fa yaqulu al-hajar aw ash-shajar ya muslim ya abdallah hadha yahudiyyun khalfi fata'ala faqtulhu illa al-ghurqat fa innahu min shajar al-yahudi. Hadis ke-34 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi, lalu kaum muslimin membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu batu atau pohon itu berkata, hai muslim, hai hamba Allah jalla jalaluhu, ini orang Yahudi di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia, kecuali pohon Ghurqat, ia adalah dari pohon-pohon Yahudi. Ya, anak-anakku dirahmati Allah, tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi perang antara Muslim dengan Yahudi. Awal pertama saya dengar hadis ini, saya mikir, segitunya ya kita ya, sampai kita habis, kita bunuh semua Yahudi itu, sampai bicara batu dan pohon itu bicara, ya Muslim ya Abdullah, ini Yahudi satu lagi disembunyi di belakang saya, tahan, bunuh dia. Kok bisa segitunya? Hari ini Allah fahamkan kita. Bagaimana Yahudi yang tidak punya hati, ya, sudah datang sebagai pengungsi,
Datang sebagai tamu di tanahnya orang, di negerinya orang. Habis itu membantai penduduk negeri yang sudah menolong mereka. Anak-anak, ya Allah. Kalau oke, perang itu kan biasa. Cuman kan dalam perang itu ada kode etik, ada aturan. Tidak boleh menyerang, mengebom sekolah-sekolah, itu tidak dalam aturan internasional, pun tidak boleh. Dan yang melanggar itu mendapat peringatan keras. Tidak boleh menghancurkan tempat ibadah, tidak boleh menghancurkan sekolah-sekolah, tidak boleh menghancurkan tempat ibadah. Apa mereka lakukan Yahudi hari ini? Rumah sakit termasuk yang tidak boleh. Sehingga kalaupun perang, rumah sakit tetap ada untuk mengobati orang sakit. Jadi tidak boleh itu rumah sakit diserang. Yahudi apa mereka lakukan? Zio di sini mengebom rumah sakit yang ada di Gaza. Dan yang terakhir ini 2 hari yang lalu kalau tidak salah, pemukiman padat penduduk, tempat pengungsian Jabaliyah yang ada di utara kota Gaza, padat penduduk itu diserang 400 di satu waktu. Saudara-saudara kita syahid dan kebanyakan anak-anak. Allahu Akbar. Hari ini Allah memahamkan kita kenapa kemudian di akhir zaman itu gak boleh memang ada Yahudi tertinggal. Kenapa? Tidak akan tenang bumi Allah ini selama Yahudi ini masih ada. Kenapa? Mereka ini tidak pernah tidak pernah bisa tinggal bersama yang lain karena memang merasa bahwa mereka adalah manusia termulia di atas muka bumi ini, yang lain ini hanya binatang yang diciptakan Allah untuk berkhidmat buat mereka. Waliyadzubillah. Lanjut. Bab ke-30, pembelaan Allah Jalla Jalaluhu kepada penduduk Baitul Maqdis dan Syam. Babun difa'ullah Jalla Jalaluhu an ahli Baitul Maqdis wa Syam, hadis ke-35. Ali bin Hawalah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayasiru al-amru ila an takunu junudan mujannadatan jundun bil-Syam wa jundun bil-Yaman wa jundun bil-Iraq. Qala ibn Hawalah akhbirni ya Rasulullah in adraktu dhalik faqala alayka bil-Syam fa innaha khiratullah min ardihi yajtabi ilayha khiratahu min ibadihi. فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غروركم فإن الله جل جلاله توكل لي بالشام وأهله. Hadis ke-35. Dari Ibnu Hawalah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara perjuangan agama Islam ini akan berlanjut sampai kalian terbentuk menjadi beberapa pasukan. Ada pasukan di Syam, ada pasukan di Yaman, ada pasukan di Iraq. Ibnu Hawalah berkata, pilihkan wilayah pasukan bagiku ya Rasulullah bila aku mendapat keadaan itu. Beliau berkata, hendaklah kamu di Syam karena sungguh ia adalah bumi Allah Jalla Jalaluhu yang terpilih. Dia Allah pilih hamba-hamba terbaiknya untuk ke sana. Namun jika berat bagimu, hendaknya kalian di Yaman minum dari telaganya. Sungguh Allah Jalla Jalaluhu telah jamin untukku Syam dan penduduknya. Ya, Masya Allah. Apabila dirahmati Allah, anak-anak dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-35 ini faedahnya dari terjemahannya juga tampak Masya Allah. Faedah hadis ke-35 ini Allah menegaskan bahwa khiratullah min ardihi yajtabi ilaiha khiratuhu min ibadihi. Bumi Syam itu adalah bumi terbaik yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, sebagaimana penduduk terbaik itu akan ditarik oleh Allah, akan didatangkan oleh Allah, akan digiring oleh Allah ke bumi Syam. Bagaimana dengan kita saat di Depok? Mudah-mudahan walau fisik kita tidak ada di bumi Syam, tapi hati kita bersama saudara kita di negeri Syam, sehingga kita mendapatkan keberkahannya insyaallah. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lanjut hadis 31, pembebasan Baitul Maqdis di antara tanda kiamat. Babun min alamatis sa'ati fathu Baitul Maqdis, hadis ke-36. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbatin min adam faqala uddud sittan bayna yaday as-sa'a mauti thumma fathu Baitul Maqdis thumma mautan ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني العصفر فيقدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000.
Hadis ke-36 dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam saat perang Tabuk, saat beliau berada di tenda terbuat dari kulit yang disamak. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hitunglah 6 hal yang menjadi tanda menjelang hari kiamat, yaitu kematianku, lalu pembebasan Baitul Maqdis, lalu kematian yang menyerang kalian bagi penyakit yang menyerang kambing hingga mati seketika, lalu harta berlimpah hingga ada orang yang diberi 100 dinar namun masih kecewa tak puas, lalu fitnah yang tidak ada satupun rumah orang Arab melainkan akan dimasukinya, lalu perjanjian antara kalian dengan bangsa Bani Al-Asfar hingga mereka berkhianat, lalu mereka mengepung kalian di bawah 8 panji, di setiap panji terdiri dari 12.000 personil. Masya Allah, Masya Allah. Ya, hadis ke-36, anak bin rahmatul Allah, ikhwatal iman radhiyallahu anhum. Bab ini Masya Allah jelas, hadisnya juga jelas bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai dibebaskannya Baitul. Bahkan tanda-tanda dekatnya kiamat adalah dibebaskannya Baitul Maqdis. Sampai sebagian teman-teman berkata, Ustaz kalau gitu jangan dulu lah bebas Baitul Maqdis, Baitul Maqdis bebas kita lah kiamat lagi. Kasihin yang jomblo yang belum menikah. Jemaah termasuk enggak segitunya juga kali Baitul Maqdis menang hari ini besok langsung kiamat. Artinya dekat bukan berarti langsung terjadi kiamat ya. Sehingga kita tetap berjuang membebaskan Baitul Maqdis ya. Kenapa? Coba rahmatullah itu adalah isyarat perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Baitul Maqdis sudah dibebaskan berarti kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat bukan berarti langsung kiamat ya. Masih ada fase waktu yang panjang setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Bab 32. Kepemimpinan di Baitul Maqdis dan Syam di akhir zaman. Babun al-imamatu di Baitul Maqdis wa Syam fi akhir zaman. Hadis ke-37. عن عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا فرجعنا فلم نغنم شيئا وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم ثم وضع يده على رأسي أو قال على هامتي ثم قال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة فقد نأتي الزنازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك. قال أبو داود عبد الله بن حوالة حمصي. Hadis ke-37 dari Abdullah bin Hawalah al-Azdi radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami untuk mendapat rampasan perang dengan berjalan kaki. Kemudian kami pulang tidak mendapatkan apa-apa. Beliau mengetahui kondisi berat di wajah kami. Lalu beliau berdiri dan berdoa, Ya Allah, jangan sandarkan mereka padaku, karena aku tak kuat menanggung mereka. Jangan sandarkan mereka kepada diri mereka sendiri, karena mereka tak mampu menanggungnya. Jangan sandarkan mereka kepada manusia, karena manusia lebih mementingkan diri sendiri. Lalu beliau meletakkan tangannya di atas kepala aku. Kemudian beliau berkata, Wahai Ibnu Hawalah, bila kau lihat kekhilafahan telah hadir di Baitul Maqdis, maka sungguh telah dekat bencana gempa dan berbagai kesedihan serta perkara-perkara besar. Saat itu kiamat lebih dekat kepada orang-orang dibanding tanganku ini dari kepalamu. Abu Dawud berkata, Abdullah bin Hawalah adalah seorang orang Hims. Ya, ikhwafil dan rahmatullah, hadis ke-37. Kepemimpinan umat Islam di akhir zaman itu di Baitul Maqdis. Khilafah tertinggi umat Islam di akhir zaman itu khususnya ketika Imam Mahdi sudah turun di mana? Di Baitul Maqdis. Jadi nanti insya Allah Imam Mahdi ketika sudah muncul, kalau saat ini banyak yang mengaku-ngaku Imam Mahdi ya. Dan kalau orang itu sudah mengaku-ngaku Imam Mahdi, maka dia bukan Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi itu ketika dibaiat di Ka'bah kata Nabi, dia menolak, bahkan dia menolak bahwa dia tidak pantas untuk amanah yang besar ini. Tapi semua ulama-ulama itu kemudian memaksa karena ini sudah dinubuatkan Nabi. Lalu akhirnya dia mau untuk dibaiat, dan satu malam itu lalu kemudian malam menginap. Di malam ini, di satu malam ini Allah perbaiki orang hamba Allah ini dan Allah siapkan dia jadi pemimpin. Dan nanti ketika dia berkuasa, di mana khilafahnya, kepemimpinannya, pusat pemerintahannya di Baitul Maqdis, di Aqsa.
Dan di sana nanti turun Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana nanti akan datang Dajjal dan terbunuh di Baitul Maqdis. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Hadis ke-38 an Abdullah bin Hawalah al-Azdi radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah khir li baladan akunu fihi falau alimtu annaka tabqa lima akhtar ala qurbika qal alayka bisyam thalathan falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam karahiyatahu iyyaha qala hal tadri ma yaqulu Allah jalla jalaluhu fi syam inna Allah jalla jalaluhu yaqul ya syam anti safwati min biladi udkhilu fiki khairati min ibadi anti sawtu ni'mati wa sawtu عذابي أنت الذي لا تبقي ولا تذر أنت الأندر وإليك عليك المحشر ورأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة قلت ما تحملون قال عمود الإسلام أمرنا أن نضعه بالشام وبين أنا نائم إذ رأيت الكتاب اختلس من تحت وسادتي فظننت أن الله جل جلاله قد تخلى من أهل الأرض فأتبعته بصري فإذا هو نور بين يدي حتى وضع الشام. Hadis ke-38 dari Abdullah bin Hawalah al-Azdi radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, wahai Rasulullah, pilihkanlah buatku negeri seandainya dekatmu kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda, hendaknya engkau di Syam. Beliau ulang sampai 3 kali. Ketika Nabi SAW melihat keengganannya kepada Syam, beliau bersabda, tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Allah terkait Syam? Allah berfirman, wahai Syam, engkau negeriku yang terbaik. Aku masukkan ke dalammu hamba-hambaku yang terbaik. Engkau cambuk pembalasanku dan cambuk siksaanku. Lalu aku melihat ketika malam aku diisrakan, diperjalankan ke Masjid Aqsa, sebuah pilar putih seolah dia adalah sebuah mutiara di bawah malaikat. Aku bertanya, wah, kepada malaikat, apa yang kalian bawa? Mereka berkata, pilar Islam. Kami diperintahkan untuk meletakkannya di Syam. Kemudian ketika aku tidur, aku bermimpi melihat sebuah kitab muncul dari bawah bantalku, hingga aku mengira bahwasanya Allah berlepas dari penduduk bumi. Penglihatanku pun mengikutinya. Ternyata itu adalah cahaya di hadapanku yang mengarah sampai diletakkan di Syam. Ya, ikhwan dirahmati Allah. Masih di hadis ke-38, sisa 3 hadis lagi berarti ya. Masya Allah. Hadis ke-38 ini menguatkan hadis sebelumnya bahwa pemerintahan di akhir zaman itu adanya di Syam, Baitul Maqdis. Di antara bentuk keutamaan Baitul Maqdis, sahabat itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau Allah panjangkan umur kami dan engkau sudah mati, karena kalau engkau masih hidup, tidak mungkin saya mendahulukan negeri lain darimu ya Rasulullah. Segitunya itu sahabat Allah. Mereka tidak mau tinggal jauh dari Nabi. Tapi seandainya engkau sudah meninggal dan wafat dan meninggalkan kami, kemana engkau tunjukkan kami ya Rasulullah? Kemana saya harus tinggal? Apa kata Nabi? Alaika bisyam, datanglah ke Syam. Sahabat itu mendengarkan alaika bisyam, kayaknya enggak, Madinah aja lah. Alaika bisyam, hendaklah engkau ke negeri Syam. Menunjukkan keutamaan orang yang tinggal di Syam dan keutamaan negeri Syam, dan tidaklah khilafah di akhir zaman itu kecuali di Syam berpusatnya. Lanjut hadis 39. Hadis ke-33. Kemunculan tanda-tanda besar kiamat di Baitul Maqdis dan Syam. Babun zuhuru alamatis sa'atil idhami di Baitul Maqdis wa Syam. Hadis ke-39. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن أتركه منكم فليقرأ عليه فواتي سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. Hadis ke-39.
Dari An-Nawas bin Saman radhiyallahu anhu berkata, pada suatu pagi Rasulullah SAW menyebut Dajjal. Beliau melirihkan suara dan mengeraskannya hingga kami mengiranya berada di kebun kurma. Kami pergi meninggalkan Rasulullah SAW, lalu kami kembali lagi. Beliau mengatakan hal itu pada kami, lalu beliau bertanya, kenapa kalian? Kami menjawab, wahai Rasulullah SAW, engkau menyebut Dajjal pada suatu pagi, engkau melirihkan dan mengeraskan suara hingga kami mengira itu di kebun kurma. Belum sadar, bukan Dajjal yang lebih aku khawatirkan pada kalian. Adapun Dajjal bila ia muncul dan aku berada di tengah-tengah kalian, maka akulah yang menghadapinya, bukan kalian. Bila ia muncul dan aku sudah tidak ada di tengah-tengah kalian, maka setiap orang adalah pembela dirinya sendiri, dan Allah Jalla Jalaluhu adalah khalifah penjaminku bagi setiap muslim. Ia adalah pemuda ikal, matanya menonjol mirip Abdul Uzza bin Qatan. Siapapun di antara kalian yang melihatnya hendaklah membaca permulaan surah Al-Kahfi yang muncul di antara Syam dan Iraq, lalu banyak membuat kerusakan di kanan dan kiri. Wahai hamba-hamba Allah Jalla Jalaluhu, teguhlah kalian. Ya, hadis ke-39, Masya Allah, sisa 2 hadis lagi. Dajjal itu nanti akan muncul antara Irak dan Syam peluangnya, dan akan terbunuh di mana? Apa nama tempatnya? Babu Lut, pintu Lot. Di mana itu? Di dekat Baitul Maqdis. Masya Allah. Jadi jangankan penjajah Zionis, bos mereka saja itu juga akan binasa di sana. Jadi penjajah Zionis ini akan berakhir insya Allah di Baitul Maqdis. Jangankan mereka, bos petinggi mereka, big boss mereka Dajjal juga akan dikubur di Baitul Maqdis, akan terbunuh di sana. Nah, kalau Dajjal keluar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ingatkan kita jangan jadi pengikut Dajjal. Nah, ini baru dikasih 100.000, 200.000, sudah bisa dibeli prinsip dan suaranya. Nabi mengatakan kepada kita, kalau Dajjal itu keluar, bacakanlah pembuka surah Al-Kahfi. Allahu Akbar. Apa pembuka surah Al-Kahfi? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Jadi berapa ayat? Fawatih, pembukaan permulaan dari surah Al-Kahfi. Jadi kalau ketemu Dajjal, kata Nabi, bacakan cepat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ini saya takutkan cuma 1 ayat yang dihafal. Apa lanjutannya? Maka dilancarkan pembuka minimal 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Karena kata Nabi, Asimah ini bisa melindungi kita dengan izin Allah dari fitnah dan Dajjal. Man hafidha 10 ayat min awail surah Al-Kahfi, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, usima min fitnatid Dajjal, ia akan dijaga, dihindarkan dari fitnah Dajjal. Hadis ke-40 sebelum terakhir. Bismillah. Bab ke-34. Dajjal tidak memasuki Baitul Maqdis. Babun la yadkhulu Dajjal Baitul Maqdis. Hadis ke-40. An Junadah bin Abi Umayyah radhiyallahu anhu qala atayna rajulan min al-ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina faqala أنذرتكم المسيح وهو ممسوح العين قال أحسبه قال اليسرى يسير معه جبال الخبز وأنهار الماء علامته يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ سلطانه كل من هلد لا يأتي 4 مساجد الكعبة ومسجد الرسول والمسجد الأقصى والطور وما كان من ذلك فاعلموا أن الله ليس بعوان. Hadis ke-40 dari Junadah bin Abi Umayyah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah mendatangi seorang sahabat Rasulullah SAW dari Ansar. Ia berkata, Rasulullah SAW berdiri di antara kami lalu bersabda, aku peringatkan kalian akan Al-Masih Dajjal. Ia buta sebelah mata. Ia berkata, sepertinya mata kiri. Gunung sepertinya mata kiri. Gunung roti dan sungai air jalan bersamanya. Tandanya ia tinggal di bumi 40 hari. Kuasanya sampai kemanapun, tapi ia tidak ke tempat masjid Ka'bah, Masjid Rasul SAW, Masjid Aqsa dan Tur Sina. Tapi meski besar kekuatan itu, ketahuilah bahwa Allah Jalla Jalaluhu bukan buta. Masya Allah. Hadis ini menjelaskan bahwa salah satu tempat yang tidak bisa didatangi Dajjal, dimasuki Dajjal, hanya 4. Salah satunya adalah Baitul Maqdis Al-Aqsa.
Muzalah Mubarakah datang nggak? Hah? Enggak ustaz, datang. Nggak ada tempat di atas muka bumi kecuali akan didatangi oleh dan kecuali 4 tempat. 1, Mekah, karena setiap pintu-pintu kota Makkah dijaga oleh malaikat-malaikat Allah yang berlapis-lapis. Yang kedua adalah Madinah, karena juga setiap pintu-pintu kota Madinah dijaga oleh dijaga oleh malaikat Allah dari dan. Yang ketiga yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal adalah Masjidil Aqsa. Yang keempat adalah At-Tur atau turis Sina. Wattini wa zaitun wa turi sinin. Maka kalau mau aman tidak ketemu Dajjal ya tinggal di empat tempat ini. Mekah, Madinah, Aqsa atau Tur Sina. Hadis terakhir dan sudah masuk ke zuhur. Ya, hadis terakhir sebelumnya, hadis kelima maknanya tadi terlewat. Dari Wahab berkata, kemudian Allah memerintahkan Adam AS untuk berjalan ke Baitul Maqdis, lalu Jibril menunjukkan kepadanya bagaimana membangun Baitul Maqdis, maka ia membangunnya dan melakukan ibadah di dalamnya dan berkiblat ke Masjidil Haram, dan dia menunaikan haji ke sana dan peserta haji dan putranya menunaikan haji bersamanya. Bab ke-35 terbunuhnya Dajjal di dekat Baitul Maqdis. Hadis ke-41 babun qutila Dajjalu qurba Baitul Maqdis. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع الحديث وفيه قلنا يا رسول الله وما لبثه في الارض قال 40 يوما يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه وسبع ايام كايامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنه اتكفينا فيه صلاه يوم قال لا اقدر له قدره قلنا يا رسول الله وما اسراعه في الارض قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم صريحتهم أطول ما كانت ذرا وأسببه ضروعا وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيشبهون ملحدين ليس بأيديهم شيء من أموالهم فيمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضرب بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله جل جلاله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذ طأطأ رأسه القطر وإذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يهل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى ابن مريم عليه السلام قوم قد عصمهم الله جل جلاله منه فيمسح عن وجوههم ويعدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله جل جلاله إلى عيسى عليه السلام إني قد أخرجت عبادتي لا يدان لي عن بقتالهم فحرص عبادي إلى الطول ويبعث الله جل جلاله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويرسل نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور ليعليهم خيرا من 100 دينار ليعليكم اليوم فيركب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه فيرسل الله عليهم النظف في رقابهم فيشبهون فرسا كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا معه زهمهم ونتنهم فيركب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله جل جلاله فيرسل الله جل جلاله طيرا كعنات البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله جل جلاله ثم يرسل الله جل جلاله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيرسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقول الأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقشفها ويبارك في الرزق حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفاخذة من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الخمر فعليهم تقوم الساعة.
Hadis ke-41 dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, pada suatu pagi Rasulullah SAW menyebut Dajjal. Beliau terkadang mendirikan sholat dan terkadang mengeraskannya. Kami bertanya, berapa lama ia tinggal di bumi? Rasulullah menjawab, 40 hari. Satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti satu pekan, dan hari-hari lainnya seperti hari-hari kalian. Kami bertanya, ya Rasulullah, bagaimana tentang satu hari yang seperti satu tahun, cukupkah bagi kami sholat sehari? Rasulullah menjawab, tidak, tapi perkirakanlah. Kami bertanya, wahai Rasulullah SAW, bagaimana kecepatannya di bumi? Rasulullah SAW menjawab, seperti hujan yang diakhiri angin, yang mendatangi kaum dan menyeru mereka. Mereka menerimanya, dan dia memerintahkan langit agar menurunkan hujan. Langit lalu menurunkan hujan. Ia memerintahkan bumi akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Bumi lalu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Lalu binatang ternak mereka pergi dengan punuk yang panjang, lambung yang lebar, dan kantong susu yang berisi. Lalu kehancuran datang. Lalu ia berkata padanya, keluarkan harta simpananmu. Lalu harta simpanannya mengikutinya seperti laba-laba jantan. Kemudian ia memanggil seorang pemuda belia. Ia menebasnya dengan pedang lalu memutusnya menjadi dua bagian. Lalu mungkinnya ia datang memanggutkan wajahnya seraya tertawa saat ia seperti itu. Tiba-tiba Isa alaihissalam putra Maryam saat ia seperti itu, tiba-tiba Isa alaihissalam putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus di menara putih dengan mengenakan dua baju berwantik za'faran seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air menetes, dan bila ia mengangkat kepala, keringat bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau nafasnya kecuali mati, dan bau nafasnya sejauh matanya memandang. Isa alaihissalam mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lut, lalu membunuhnya. Setelah itu Isa putra Maryam alaihissalam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah Jalla Jalaluhu dari Dajjal yang mengusap wajah-wajah mereka dan menciptakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Saat mereka seperti itu, Allah Jalla Jalaluhu wahyukan kepadanya, aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tak ada yang bisa menerangi mereka. Karena itu giringlah hamba-hambaku yang soleh ke Tur. Allah Jalla Jalaluhu mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj dari segala penjuru mereka datang dengan cepat. Lalu yang terdepan melintasi danau Tabari sambil meminum darinya. Saat yang belakang melintasi danau, mereka berkata, tadi di sini ada airnya. Nabi Allah Jalla Jalaluhu Isa alaihissalam dan para sahabatnya dikepung hingga kepala kerbau milik salah seorang dari mereka lebih baik dari 100 dinar milik salah seorang dari kalian saat ini. Nabi Isa alaihissalam dan para sahabatnya berdoa berharap pertolongan dari Allah Jalla Jalaluhu mengirimkan cacing dari mereka Ya'juj dan Ma'juj. Lalu mereka mati seperti matinya satu jiwa. Nabi SAW dan para sahabatnya lalu turun dari atas Tur. Tidak ada satu jengkal tempat pun melainkan telah dipenuhi oleh bangkai dan membusuk darah mereka. Lalu Isa alaihissalam dan para sahabatnya berdoa kepada Allah. Lalu Allah Jalla Jalaluhu mengirim burung seperti leher unta. Burung itu membawa mereka dan melemparkan mereka Ya'juj dan Ma'juj, melemparkan mereka seperti yang dikehendaki Allah Jalla Jalaluhu. Lalu Allah Jalla Jalaluhu mengirim hujan kepada mereka. Tidak ada rumah dari bulu atau rumah dari tanah yang menghalangi turunnya hujan. Hujan itu membasahi bumi hingga meninggalkan genangan di mana-mana. Allah Jalla Jalaluhu memberkahi kesuburannya hingga sekelompok manusia cukup dengan unta perahan. Satu kabilah cukup dengan satu sapi perahan, dan beberapa kerabat mencukupkan diri dengan kambing perahan. Saat mereka seperti itu, tiba-tiba Allah Jalla Jalaluhu mengirim angin sepoi-sepoi mencabut nyawa setiap mukmin dan muslim dari bawah kaki mereka, dan orang-orang yang tersisa adalah manusia buruk. Mereka melakukan hubungan badan terang-terangan seperti keledai kawin, maka atas mereka itulah kiamat terjadi. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar. Alhamdulillah, akhirnya kita selesai dari hadis ke-41 bahwa Dajjal itu akan terbunuh di mana? Di Baitul Maqdis, di sebuah tempat yang bernama apa? Babu Luz. Dan setelah itu manusia akan hidup dengan kehidupan yang sejahtera, berkah. Satu buah itu bisa dimakan oleh puluhan orang. Di masa itulah ada orang ingin bersedekah, ingin berinfak, tidak ada yang mau menerima sedekahnya. Kenapa? Semua orang sudah kaya raya semuanya. Maka mudah-mudahan insyaAllah anak-anak kita rahmat Allah, dari 41 hadis yang kita dengarkan ini menambah pengetahuan kita tentang Baitul Maqdis. Ini baru sama mendengarkan, belum penjelasan. Maka insyaAllah silakan diulang-ulangi buku ini. Mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi bagian dari pembebasan Baitul Maqdis. Selanjutnya kita akan berikan ijazahnya, sanadnya, ijab qabulnya. Jadi kalau saya mengatakan ajaztukum kama ajazani shaykhi fi hadzal ajaztukum li hadzal kitab al-arba'in at-tajiyah fi fadail wa fiqhiyat al-ard al-maqdisiyah kama ajazani shaykhi, maka semua menjawab qabilna. Maka
Oke. Pembagiannya insya Allah pemberian syaratnya akan ijazahnya kita berikan setelah sholat zuhur. Ijab qabulnya sekarang. Ijazahnya kita akan bagikan insya Allah pada sholat zuhur sekaligus foto bersama. Bismillah, siap-siap. Setelah bilang qabilna, kita semua mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, takbir, Allahu akbar, kemudian sujud syukur. Karena ini nikmat karunia Allah berikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Abna'i at-talaba, ajaztukum li hadzal kitab al-arba'in at-tajiyah fi fadail wa fiqhiyat al-ard al-maqdisiyah kama ajazani shaykhi. Quran ya. Semangat, qabilna. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Abna'i at-talaba, ajaztukum li hadzal kitab al-arba'in at-tajiyah fi fadail wa fiqhiyat al-ard al-maqdisiyah kama ajazani shaykhi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allahu akbar. Sujud syukur. Allah. Ya, silakan. Allahumma zidna ilman nafi'a. Silakan siap-siap salat azan.